Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang isi hati dia yang sebenarnya untuk kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa isi hati dia sebenarnya terhadap kamu? Dia adalah sosok yang kalau aku lihat memang orang yang agak kasar ya, kasar, agresif, dan orang yang gampang banget, um, apa itu namanya, gampang banget emosian, padahal dengan hal-hal kecil pun dia udah gampang banget kepancing emosi gitu. Terus itu juga orangnya, um, dia pernah menjadi sosok yang selalu tidak pernah hadir di dalam hubungan ya. Jadi mungkin dia selalu mengabaikan kamu. Gampang banget kalau apa-apa tuh misalkan dia nggak ngerasa nyaman gitu ya. Tahu-tahu udah menghilang, tahu-tahu dia udah pergi dari kamu gitu ya, nggak ada kabar. Dan aku lihat dia punya energi seorang ayah nih ya. Entah dia ini memang sudah menjadi seorang ayah, entah ini mantan suamimu atau ini suamimu, atau dia single parent ya, dia sudah memiliki anak seperti itu. Orang ini, dia ini sebenarnya banyak sekali keinginannya ya, yang ingin dia realisasikan ke kamu. Tetapi aku lihat orangnya itu em, banyak sekali mempertimbangkan konsekuensi tindakan yang akan dia lakukan ke kamu, ya. Karena gini, eh dia ini mungkin akan menyakiti kamu jika dia memaksakan kehendak dia. Jadi ada perasaan juga nggak enak dengan kamu ya. Dan kalau aku lihat juga aku lihat juga ya, em, dia ini punya rasa kepercayaan diri yang berani ya, apalagi tentang mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia terhadap kamu ya, apa dia pengen apa langsung diutarakan seperti itu ya. Bahkan saking dia percaya dirinya ya, dia itu sampai tampak terlihat seperti egois banget gitu ya, sangat egois banget kelihatannya. Dan inilah yang membuat kamu itu sering ngerasa kesel, jengkel sama dia ini. Page of one. Kemudian jiwa orang ini tuh orang yang jiwanya suka kebebasan, orangnya suka berpetualang ya. So, jadi kalau aku lihat akan sulit bagimu untuk mengharapkan um, hubungan jangka panjang dengan si dia. Kenapa? Karena dia ini punya jiwa yang ingin selalu mengeksplor dunia ya, termasuk dengan pasangan. Dia pengen mencoba dengan si A, dengan si B, dengan si C ya, bagaimana rasanya dia memiliki pasangan yang seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu akan sulit untuk bisa mendapatkan komitmen dari orang ini. Terus itu juga apalagi kalau kamu itu ingin ingin bergantung dengan orang ini ya. Mungkin kamu juga akan sulit untuk bisa apa ya memberikan kepercayaanmu kepada orang ini, kepada si dia ya, karena itu em, dia ini orang yang masih suka
mengeksplor si A, si B, si C gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu tidak tahu pada siapa hati dia itu ingin dia labuhkan gitu. Dia masih bingung ya untuk melabuhkan kemana hati ini gitu. Kemudian Ten of One. Sejujurnya baik kamu ataupun dia, kalian ini sebenarnya sama-sama ingin saling em, mengandalkan ya dalam hubungan. Cuma si dia ini orangnya kan egois ya, orangnya juga gengsian kalau aku lihat. So setiap dia ada masalah ya, dia akan menarik diri dari kamu. Dia akan pergi dari kamu. Dia tidak akan menjelaskan situasi dan keadaannya. Sehingga di sini kamu akan nampak seolah-olah seperti tidak dibutuhkan atau tidak seperti orang yang terspesial di hidup dia. Karena setiap dia punya masalah atau setiap dia merasa tidak nyaman dalam hidupnya, dia akan kabur dari hubungan ini. Dia akan lari dari hubungan ini, ya. Jadi kamu merasa kayak sebenarnya ini aku siapa sih kok nggak dianggap? Kenapa sih nggak cerita aja? Padahal di sini niat kamu adalah siapa tahu aku bisa membantu keadaan kamu, kesulitan kamu. Tapi eh, pemikiran dia tidak seperti itu. Pemikiran dia bisa jadi karena dia egois, gengsi ya. Jadi dia nggak membutuhkan bantuan kamu gitu. Jadi kayak ya kayak kamu itu tidak dianggap gitulah ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang hati-hati banget dalam melangkah atau dalam mengambil suatu keputusan. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada energi yang dia pendam, terutama tentang perasaan dia. Sesungguhnya ya, sebenarnya kamu pun tahu ya, perasaan dia sesungguhnya. Mungkin dia pernah lah ya, pernah mengungkapkan perasaan dia bahwa dia cinta sama kamu, bahwa dia sayang sama kamu. Tapi ada keadaan tertentu yang membuat dia akhirnya itu menutupi ya atau memendam perasaan cinta dia, perasaan suka dia ya. Karena gini, ada sesuatu ya yang terjadi di antara kamu dengan dia atau yang terjadi dengan dia dan dia takut apa yang terjadi di dalam hidup dia itu justru malah akan menimbulkan konflik dengan kamu ya, dengan kamu entah apa mungkin tentang apa nih, keadaan dia yang belum baik-baik saja. Mungkin dulu dia pernah bilang bahwa dia orang mampu, bahwa dia orang yang sukses seperti itu ya, karir juga bagus, ya keuangan bagus. Tapi nyatanya sekarang keadaan dia mungkin sangat limit ya keuangannya, terus tuh sedang kesulitan banget dalam pekerjaan, mungkin karir juga nggak stabil ya, bahkan mungkin ada yang nggak punya pekerjaan tetap seperti itu kalau aku lihat ya, sehingga eh, dia ini menarik diri dari kamu ya, dia menarik diri untuk agar kamu itu tidak tahu jelas keadaan dia sebenarnya ya, karena kan sekarang keadaan dia itu terbalik loh ya, terbalik dari yang dulu pernah dia utarakan. Nah, terus itu daripada nantinya dia akan menimbulkan konflik dengan kamu, maka dari itu dia menutupi keadaan dia sesungguhnya dan dia menarik diri dari kamu. Tapi karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, bahkan kan udah ketahuan ya sama kamu bahwa dia sayang sama cinta sama kamu, tapi masih dia pendam, apa sih dia tutup-tutupi gitu loh perasaan dia, seperti sok-sok nggak membutuhkan kamu, nggak cinta sama kamu. Akhirnya di sini dia ini apa ya kayak ngerasa kesel, frustasi, bingung. Ya intinya secara mental orang ini ya lagi nggak sehat deh ya. Karena memendam perasaan yang seharusnya dia ungkapkan, perasaan yang seharusnya dia utarakan gitu ya, harus dia ekspresikan seperti itu.
Nah, cuman dalam keadaan dia yang seperti ini, dia mau nggak mau harus melakukan apa namanya manipulasi seperti ini, ya, agar ini tidak lebih menimbulkan masalah gitu ya. Dan saat ini tuh dia mencoba untuk memenuhi dulu kebutuhan dia, baru nanti dia mengeksplor perasaan dia ke kamu. Karena saat ini tuh benar-benar dia lagi mencoba untuk menghindari adu argumen atau menghindari konflik dengan kamu, ya, karena dia takut kamu semakin nantinya tidak akan percaya dengan dia gitu ya. Terus itu komunikasi juga nantinya semakin buruk ya. Bahkan mungkin akan benar-benar total nggak ada komunikasi ya. Kalau aku lihat sekarang komunikasi kalian itu aduh lagi memang nggak ada gitu ya. Tapi memang kayaknya situasinya masih berjeda aja dan tidak ada komunikasi ya. Maka dari itu si dia ini lagi menghindari kamu. Oke. Kemudian The Sun. Tapi tenang saja ya, kalau aku lihat sebentar lagi akan ada kok masanya kebohongan-kebohongan dia atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, itu semuanya terbongkar, itu semuanya terkuak gitu ya. Apa yang selama ini dia tidak utarakan ke kamu ya, yang masih dia sembunyikan ke kamu, itu sebentar lagi akan terbongkar di sini. Dan itu justru akan memberikan kamu apa ya, pilihan mungkin ya tentang apakah mau lanjut dengan orang ini atau um, ingin mengakhiri hubungan ini, karena dari sinilah ya akan timbul awal mulanya dia akan terbuka dan jujur gitu ya. Entah nanti ketika dia datang kembali ke kamu, dia akan terbuka dan jujur. Nah, disitulah kamu mulai akan bergejolak tuh kayaknya ya. Akan memilih untuk lanjut pada dia hmm, atau tidak. Nah, bisa jadi sebelum dia datang ke kamu lagi, tahu-tahu kamu sudah ada info atau mungkin feeling kamu bermain di sini, kamu merasakan, nah, nih orang nih, ya dia ini kayaknya menyembunyikan sesuatu. Banyak hal yang dia sembunyikan, ya, banyak hal. Apapun itu yang kamu ingin ketahui, kebohongan-kebohongan dia, aku lihat ini akan semuanya terbongkar. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat isi hati dia. Dia mencintai kamu, ya. Kalau ini tentang perasaan, of course dia masih mencintai kamu. Cuman memang saat ini dia itu sedang menyembunyikan keadaan masalah materi di hidup dia, ya. Dia masih menyembunyikan keadaan materi di hidup dia. Dia sejujurnya juga menyesal ya karena membohongi kamu. Tapi gimana? Nih orang kan gengsian banget ya orangnya. Terus itu ego banget. So dia nggak mau terlihat lemah di depan kamu ya. Dan saat ini tuh dia malu banget, bukan malu sih, dia takut banget untuk menghubungi kamu. Ya, yaitu takut kebongkar kebohongan-kebohongan dia, takut apa namanya? Kamu ilfil dengan dia kalau kamu tahu dengan keadaan dia sesungguhnya. Eh, dan bahkan bukan hanya tentang materi yang dia sembunyikan dari kamu, tapi juga tentang siapa diri dia, siapa diri dia sesungguhnya. Ya, tentang bisa jadi jati diri, bisa juga tentang apa yang dia lakukan, ya. Em, atau apa mungkin dia punya selingkuhan gitu ya. Intinya dia menyembunyikan siapa sebenarnya dia dari kamu gitu ya, atau mungkin dia sudah punya pasangan sah gitu ya. Kamu adalah pihak ketiga dari dia dan pasangannya, bisa seperti itu ya. Intinya dia ini bukan hanya menyembunyikan tentang materi aja, tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan tentang jati diri dia sebenarnya ya. Em,
Gini, kenapa dia menyembunyikan tentang jati diri dia sebenarnya? Karena sejujurnya dia selalu merasakan adanya hadirmu di sisi dia. Walaupun saat ini keadaan dia dengan kamu itu lagi berpisah, ya. Jadi kayak dia kayak punya semacam ikatan yang kuat dengan kamu. So, dalam keadaan apapun, dia selalu merasakan kehadiranmu di hidup dia. Oke, kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke, aku lihat di sini sebenarnya kamu tidak melakukan apapun yang seharusnya kalau pada pasangan pada umumnya mungkin kamu akan melakukan suatu tindakan tertentu. Misal gini, dia akan menyembunyikan sesuatu. Biasanya pada pasangan pada umumnya itu mungkin pasangan lainnya itu mungkin akan mendatangi dia, meminta dia untuk melakukan kejujuran ya. Sesungguhnya ada apa dengan dia, jika memang dia punya selingkuhan atau jika dia punya pasangan sah seharusnya diutarakan. Tapi di sini dia tidak tapi di sini kamu tidak melakukan itu. Kamu mungkin keep silent, kamu tetap diam, kamu tetap tidak melakukan apapun, kamu hanya menunggu dari si dia untuk jujur sama kamu, ya. Kamu hanya menunggu untuk dia yang action, ya. Dia yang duluan untuk terbuka gitu ya. Nah, justru inilah tindakan ini yang dia takuti, ya. Tindakan kamu tidak melakukan hal apapun itu yang dia takuti. Takut-takut kamu benar-benar tidak melakukan apapun, tapi sebenarnya kamu tahu bahwa ada yang dia sembunyikan dari kamu, ya, ada yang disembunyikan dari kamu dan kamu langsung mengambil tindakan untuk misalkan langsung pergi ya, kamu benar-benar memblokir dia atau kamu benar-benar memblok akses ya, komunikasi atau akses dia untuk ke arah kamu seperti itu. Dia takut banget kalau kamu bisa mengambil keputusan yang sangat apa ya, sangat tegas gitu loh. Ya, dia takut banget kalau kamu em, apa kalau kamu bisa mengambil keputusan yang tak terduga bagi dia. Ya, itu yang dia takutkan. Saat ini dia butuh untuk healing, butuh untuk sembuh dari rasa sakit hati, terus itu juga butuh menyembuhkan keadaan finance dia, keadaan materi dia, keadaan keuangan dia ya. Dia dia berharap kamu bisa membantu dia untuk menyelesaikan itu semua. Ya, terutama dari keuangan sih ya. Kalau tentang apa sakit hati ya, ya bisa juga sih, bisa juga dia butuh bantuan kalau misalkan dia pernah sakit hati dengan seseorang ya, atau mungkin dengan pasangan dia yang dia sembunyikan ini. Misalkan dia punya sakit hati dengan pasangan yang dia sembunyikan ini, dia butuh bantuan juga untuk kamu selalu ada di sisi dia atau support dia gitu ya. Nah, kalau ini tentang materi, dia berharap kamu bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah keuangan dia gitu ya. Dia butuh bantuan banget aku lihat di sini ya. Sebegitu sulitnya keadaan dia secara materi kalau aku lihat di sini. Kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui, tapi itu membuatku takut. Ya, jadi gini, mmm, kamu itu sangat-sangat tulus sama dia, bahkan mungkin kamu itu pernah mensuplai keuangan ke dia atau benar-benar ya tulus gitu ya, cinta sama dia, perhatian sama dia, sayang sama dia ya. Padahal di sini mungkin dia banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu. Nah, rasa ketulusan dari kamu inilah dia takut kamu akan meminta pertanggungjawaban atau meminta balasan. Ya, itu bisa jadi dia takut banget sama itu. Terus bisa jadi juga eh, dia takut tidak bisa membalas kebaikan hatimu, gitu loh. Ya, dia takut banget.
kayak kebaikan kamu itu kayak wow banget gitu loh. Mungkin selama ini tuh kayak dia itu nggak pernah mendapatkan kebaikan seseorang yang sama seperti kamu berikan ke dia gitu. Sehingga kayak jangan-jangan kamu ini punya niatan tertentu ya baik sama aku gitu loh. Ya ada perasaan seperti itu. Dan juga yang kedua, apa ya? Aku takut kebaikan kamu ini tidak bisa aku balas kayak gitu ya. Aku mencintai kamu. Tolong percaya itu. Tolong percayai gitu ya. Jadi mungkin gini, keadaan kamu dengan sekarang, keadaan kamu dengan dia sekarang itu kayak kamu itu udah nggak percaya lagi gitu loh sama dia, kayak udah ingin melepas gitu ya. Aku terlalu malu untuk kembali betapa aku benci kalau aku menyakiti kamu. Oke, jadi sejujurnya dia ini pernah melakukan suatu kesalahan ke kamu dan kesalahan itu justru fatal ya sampai membuat kamu merasa sangat kecewa, sangat menyakiti kamu ya, sangat membuatmu terpuruk. Dia benci banget dengan kelakuan dia yang dulu pernah memperlakukan kamu seperti itu ya, dan dia di sini takut banget atau malu banget untuk bisa kembali lagi dengan kamu kayak gitu ya. Bisa jadi ini tentang apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu ya. Dia dia dulu pernah menyakiti kamu itu tentang apa yang sampai detik ini dia masih sembunyikan dari kamu. Ya bisa jadi itu, dia sudah memiliki pasangan sah ya, dan atau mungkin dia ini punya selingkuhan yang sampai sekarang pun belum dia utarakan, atau apapun ya bisa jadi apa, mmm, mmm, pernah ini pernah berjanji mungkin untuk menikahi kamu, tapi sampai sekarang pun belum terrealisasi, ya. Dia malu banget untuk bisa intinya di sini dia malu banget untuk kembali lagi dengan kamu. Dia sangat benci banget dengan keadaan dia yang dulu pernah menyakiti kamu, gitu ya. Terus itu, tapi di sini dia kayak kayak apa ya? Ketika dia melihat kamu sudah ingin move on, sudah ingin pergi meninggalkan dia, dia berharap kamu tidak menyerah dengan dia gitu loh. Ya, dia tahu dia pernah keterlaluan, dia pernah menyakiti kamu, dia mengkhianati kamu mungkin ya, dia mengkhianati kamu, dia menyakiti kamu lah intinya di sini. Tapi dia berharap kamu tidak menyerah dengan dia gitu loh. Kamu masih mau bertahan dengan dia. Ya, betapa egoisnya dia kan ya, udah menyakiti kamu, tapi di sini justru malah dia menginginkan kamu jangan pergi dari dia, gitu. Ya, jadi inilah isi hati dia yang sebenarnya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Hmm, kemudian alfabetnya di sini B, W, S, F, H, E, Q, Z, T, Y, G, L, I. J, R, N. Oke, itu aja. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.